Satu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dengan nikmatnya alhamdulillah kita masih di dalam nikmat, kita masih diberikan oleh Allah nikmat iman dan Islam. Tidak lupa salawat dan salam selalu kita tujukan kepada qudwah hasanah kita, Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kita mendekati bulan Ramadan, kajian kitab Sahih Bukhari malam ini kita akan membahas Kitabus Shaum. Bab yang pertama, bab wujubis shaum, wujub shaumi Ramadan. Bab tentang dalil yang menunjukkan wajibnya puasa di bulan Ramadan. Hadis yang pertama nomor 1758. Hadisnya sudah ada di HP, di WhatsApp. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Qutaibah bin Sa'id, haddatsana Ismail bin Ja'far an Abi Suhail an abihi an Talha ibni Ubaidillah, dari Talha bin Ubaidillah radhiyallahu taala anhu, semoga Allah meridai beliau menceritakan anna Arabiyan, bahasanya ada seorang Arab Badui, ja'a ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang Arab Badui datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zahiran ra'si, dalam keadaan kepalanya penuh debu, rambutnya acak-acakan. Faqal, kemudian Badawi ini bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, akhbirni, kabarkan kepadaku, beritahu kepadaku, maza, apa yang telah faradallah, apa yang telah Allah fardukan, apa yang telah Allah wajibkan alayya, kepadaku, minas sholah, daripada sholat. Apa sholat apa yang wajib wahai Rasulullah? Faqal, Nabi menjawab, sholat yang wajib hanya sholawatil khams, sholat yang wajib hanya sholat 5 waktu saja. Illa anta tawwa, kecuali kalau kamu mau nambah, kecuali kalau kamu ingin sholat yang lain, sholat sunnah. Sholat yang wajib, yang fardu hanya sholat 5 waktu. Adapun sholat lain itu adalah sholat yang sholat tambahan atau sholat tatawu atau sholat sunnah, yang biasa kita bilang sholat sunnah. Faqal, kemudian orang ini bertanya lagi, akhbirni, kabarkan kepadaku, maza faradallah, apa yang telah Allah fardukan, apa yang telah Allah wajibkan alayya, kepadaku, minas siyam, dari puasa. Puasa apa saja yang wajib wahai Rasulullah? Faqal, puasa yang wajib syahr Ramadan, puasa pada bulan Ramadan.
Puasa sebulan penuh di bulan Ramadan adalah puasa yang fardu, puasa yang wajib. Illa an tatawwa, kecuali kamu mau nambah puasa yang lain. Puasa yang lain nilainya sebagai tambahan atau tatawu atau puasa sunnah. Kemudian hal yang ketiga ditanya lagi. Kemudian Rasulullah yang ketiga, kabarkan kepadaku, akhbirni bima faradallahu alayya minaz zakah. Kabarkan kepadaku apa yang telah Allah fardukan, apa yang telah Allah wajibkan kepadaku minaz zakah, daripada zakat. Faqal, maka beliau menjawab, Nabi menjawab, fa akhbarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syara'i al-Islam. Nabi menjawab syara'i al-Islam qal wallazi akramaka. Jadi zakat yang wajib yaitu kemudian Rasulullah SAW menjelaskan kepada orang itu tentang syariat Islam. Zakat yang wajib, zakat harta yang sampai nisab, kemudian nisabnya sekian, zakat harta 90 gram emas, kemudian sampai haul itu setahun kemudian. Ada zakat, ada batas minimal yang mesti dikeluarkan zakat, namanya nisabnya 90 gram emas zakat harta. Kemudian ada haul, zakat ini telah 1 tahun penuh. Kemudian yang ketiga ada nilai berapa yang dizakati, hanya 2,5%. Jadi Talha bin Ubaidillah di sini menjelaskan bahwa Nabi menjawab semua pertanyaan orang Arab Baduy ini tentang syariat Islam yang utama, yang inti. Kemudian orang Arab Baduy ini menjawab, berkata lagi, wallazi akramaka, dan demi zat yang telah memuliakan engkau wahai Rasulullah, la atatawwa, saya tidak akan menambah syai'an, sesuatu pun yang engkau jelaskan tadi. Saya hanya yang jalanin yang wajib-wajib aja, saya enggak nambahin. Wala anqus, dan saya tidak mengurangi mimma faradallahu alayya, apa yang telah Allah fardukan, apa yang telah Allah wajibkan kepada saya. Jadi niat baik orang Arab Baduy ini, dia tidak ingin menambah-nambah sesuatu yang telah Rasulullah ajarkan, yang Allah dan Rasulnya telah wajibkan buat dia, yang wajib dia berjanji tidak nambah. Wala anqus, kata dia, saya juga tidak akan mengurangi. Jadi di sini ada bahwa Islam tidak dibenarkan, di dalam Islam ini menambah-nambah dan mengurangi semua yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi berkata, menjelaskan tentang pemuda yang tadi bertanya, pemuda dari desa tadi, Baduy yang bertanya tadi. Nabi menjelaskan, kata Nabi, aflaha, dia akan beruntung in shadaqa, jika dia benar, au dakhala al-jannah, atau dia pasti akan masuk surga kalau dia menepati apa yang dia omongin tadi. Kalau dia jujur dengan omongannya, dia pasti masuk surga. Jadi ternyata kewajiban yang terutama rukun Islam, sholat 5 waktu, puasa, Ramadan, zakat harta, zakat yang wajib, ketika kita lakukan yang wajib saja, itu sudah mencukupi, dan kita tidak tambah-tambah, kita tidak kurang-kurangin, kita istiqomah menjalankannya. Nabi katakan bahwa orang yang melakukan hanya kewajiban saja sesungguhnya sudah cukup, dan orang yang melakukannya akan aflah, akan beruntung, akan dakhalal jannah, akan masuk surga. Di dalam poin pembahasan kali ini adalah puasa Ramadan, dan termasuk salah satu rukun iman, ya, rukun Islam yang utama. Rukun Islam, tiang penyangga Islam yang utama, salah satunya adalah setelah sholat 5 waktu dan zakat adalah puasa di bulan Ramadan. Kemudian di hadis yang selanjutnya, hadis ke 1759, ya. Hadisnya sudah ada di HP.
1759 tentang masih di kitab Shaum, hadis yang kedua, masih bab wujub shaum Ramadan, bab kewajiban puasa di bulan Ramadan, masih bab pertama. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Musaddad qala haddatsana Ismail an Ayyub an-Nafi an Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu an Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, dari Ibnu Umar, semoga Allah meridhoinya dan ayahnya juga. Beliau menceritakan, Soma, dulu Nabi pernah puasa. Soma Nabi sallallahu alaihi wasallam, dulu Nabi pernah berpuasa Asyura, puasa hari ke-10, namanya puasa Asyura. Puasanya dilakukan di bulan Muharram tanggal 10. Dulu Nabi pernah berpuasa Asyura. Kemudian wa amara, dan beliau memerintah bisiyamihi, kaum muslimin untuk berpuasa di tanggal 10 bulan Muharram. Ibnu Umar, sama Nabi sallallahu alaihi wasallam Asyura wa amara bisiyami. Dulu Nabi pernah berpuasa di bulan Muharram, puasa tanggal 10, makanya dinamakan puasa Asyura. Nabi pernah puasa Asyura dan memerintah kaum muslimin untuk berpuasa. Puasa Asyura ini datangnya lebih awal dibandingkan puasa Ramadan. Dulu sebelum ada kewajiban puasa Ramadan, kaum muslimin diwajibkan puasa setahun hanya satu kali di tanggal 10 Muharram, namanya puasa Asyura. Ini puasa sejarah ya. Falamma furidha, maka tatkala furido, telah difardukan, telah diwajibkan Ramadan, puasa di bulan Ramadan sebulan penuh, turika, Nabi pernah meninggalkan puasa Asyura. Jadi Nabi nggak puasa Asyura lagi. Puasa Asyura jadi nggak wajib lagi. Yang wajib hanya puasa Ramadan. Ini puasa sejarah. Seperti sholat, dulu yang wajib hanya sholat 2 rakaat, masna, 2 pagi, 2 petang. Puasa juga begitu. Puasa dulu, ini ada Sahih Bukhari. Puasa juga yang wajib dulu hanya setahun sekali dahsyat. Setahun sekali puasa Asyura tanggal 10 Muharram. Tahun depannya puasa tanggal 10 lagi. Tahun depannya begitu terus. Falamma furida Ramadan, ketika difardukan, telah diwajibkan puasa Ramadan, turika, ditinggalkan. Rasulullah meninggalkan puasa ini, sahabat-sahabat juga. Wa kana Abdullah, dan Abdullah, perawi hadis ini Abdullah bin Umar, la yasumuh, beliau tidak berpuasa di puasa Asyura illa an yuwafiqa shaumahu, kecuali puasa Asyura ini bertepatan dengan puasa dia yang lain, apakah puasa Senin Kamis, apakah puasa Daud, dan macam-macam. Jadi setelah itu nggak wajib lagi, tetapi puasanya masih ada, jadi puasa sunnah. Ini sejarah tentang puasa. Sama seperti sholat dulu hanya wajib waktu sebelum Nabi Isra Mi'raj, pagi dan petang. Pagi 2 di waktu duha ada buat sholat wajib 2 rakaat, di petang 2 rakaat. Setelah Nabi Isra Mi'raj ada perintah sholat 5 waktu. Sholat pagi menjadi sholat sunnah, sholat duha. Sholat petang yang 2 rakaat ditambahin jadi 2 tambah 2 jadi 4 rakaat, yang kita namakan sholat asar zaman sekarang. Makanya sholat asar itu namanya sholatul wusta, sholat tengah, sholat inti, karena dia sholat sejarah. Ketika dulu belum ada sholat 5 waktu, sholat asar sudah ada walaupun 2 rakaat. Setelah ada sholat 5 waktu, sholat asar masih ada, ditambahin rakaatnya. Makanya Allah katakan di dalam surah Al-Baqarah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, hafizu 'alas sholawati was sholatil wusta. Hafizu, jagalah oleh kalian as-sholawat, sholat 5 waktu kalian, was sholatil wusta, terutama sholat wusta, sholat asar. Karena sholat asar ini sholat yang bersejarah. Kembali ke pembahasan puasa. Jadi ternyata dulu puasa Ramadan belum ada. Ramadan belum ada dulu. Belum turun Al-Baqarah ayat 183. Surah Al-Baqarah 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Ini belum turun nih. Diwajibkan atas kamu puasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun.
ayatnya belum turun, jadi puasanya belum wajib. Sekarang kita sudah wajib. Kemudian di hadis yang bawahnya, hadis 1760. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Qutaibah ibnu Sa'id. Haddatsana Al-Lais an Yazid ibni Abi Habib anna Iraq nama orang Ibnu Malik haddatsahu anna Urwah, bahwasanya Urwah bin Zubair, anaknya Zubair bin Awam, adiknya Abdullah, akhbarahu, Urwah mengabarkan bahwa bibinya an Aisyah, bibinya ini Aisyah, ibunya Urwah ini Asma binti Abi Bakrin, anaknya Abu Bakar, seperti Aisyah sama. Aisyah juga anaknya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. An Aisyah radhiyallahu taala anha, dari Ummul Mukminin Aisyah semoga Allah meridhoinya, beliau menceritakan anna Quraisyan, dulu orang Quraisy, kanat dulu anna Quraisyan kanat, dulu orang Quraisy tasumu yauma Asyura, puasa Asyura tanggal 10 Muharram fil jahiliyah, di masa jahiliyah. Ternyata orang Quraisy juga udah puasa Asyura. Ketika Nabi diutus menjadi Rasul, puasa Asyura tetap ada. Dan bahkan Rasulullah juga mewajibkan kaum muslimin sebelum turunnya ayat tadi itu ya, Al-Baqarah 184, juga memerintah kaum muslimin buat puasa setahun sekali, puasa Asyura, puasa yang wajib. Summa amara Rasulullah, jadi Ummul Mukminin bercerita, Aisyah semoga Allah meridhoinya, dulu Quraisy musyrikin Mekah juga biasa puasa Asyura tanggal 10 Muharram, setahun sekali, fil jahiliyah, di masa jahiliyah. Summa amara Rasulullah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara, memerintah, bisyamihi. Ketika Rasulullah diutus menjadi Rasul, beliau tetap memerintah untuk puasa Asyura. Jadi puasa Asyura tetap dilakukan kaum muslimin hatta hingga furidah, difardukan, diwajibkan Ramadan. Ini puasa kaum muslimin tadi seperti dijelaskan di awal tadi di hadis sebelumnya. Puasa Asyura tahun ini, tahun depan puasa Asyura, puasa setahun sekali, begitu aja. Hatta furidah, sehingga diwajibkan Ramadan, diwajibkan puasa Ramadan. Turun surah Al-Baqarah ayat 183, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah turun ayat puasa wajib sebulan, hanya di bulan Ramadan saja. Qala Rasulullah bersabda kepada kaum muslimin, man syaa falyasumhu, tentang puasa Asyura, siapa yang pengen puasa, hendaknya dia puasa. Wa man syaa, siapa yang pengen afthara, buka, jadi dibebasin, jadi sunnah. Puasa yang tadi wajib jadi sunnah, turun derajatnya. Man syaa falyasumhu wa man syaa afthara, siapa yang pengen puasa Asyura silahkan, siapa yang nggak pengen silahkan, puasa jadi sunnah. Itu hadisnya sudah ada ya. Hadis yang ketiga belum saya kirim. Hadis yang keempat. Hadis selanjutnya hadis 17. 17:6:1. Barusan saya kirim hadisnya. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah. Ini babnya diganti ini. 17:6:1 babnya itu bab fadlis shaum, bab keutamaan puasa. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah. Haddatsana Abdullah ibnu Maslamah an Malik an Abi Zinad an Al-A'raj an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah, ini hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah
Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Abu Hurairah semoga Allah meridhinya, anna bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kata beliau begini, as-siyamu junnatun, puasa itu adalah benteng, puasa itu adalah tameng. Maka ketika kalian puasa, fala yarfus, janganlah kalian cabul, kotor, berkata kotor, berbuat kotor, cabul. Wala yajhal, dan berbuat bodoh, berbuat jahiliyah. Berpuasa jauhi perkataan cabul, perkataan kotor. Rafas juga bisa cabul ini. Hubungan suami istri termasuk rafas. Di malamnya boleh, tapi ketika puasa tidak boleh. Wala yajhal, jangan berlaku bodoh, berlaku jahiliyah. Wa ini berun, kalau ada seseorang, apabila ada orang yang qatalahu, memerangi dia, ngajak dia berantem, atau kalau ada orang ngajak kita berkelahi pada waktu bulan puasa, satu, ajak berantem, atau mencela dia, mengejek, menghina, jangan dibalas, jangan diladenin, dicuekin. Jadi kata Nabi, as-siyamu junnah, puasa itu adalah benteng, puasa itu tameng. Ketika kita berpuasa, ini seperti kita menahan diri kita dari makan, minum, jima. Fala yarfus, jangan mengucapkan kata-kata dan melakukan perbuatan yang cabul, yang kotor. Wala yajhal, jangan melakukan kebodohan. Wa ini mru'un qatalahu, maka jika ada seseorang yang mengajak dia berkelahi, au syatamahu, atau mencela dia, falyaqul, katakan kepada dia, inni shaimun, aku sedang berpuasa. Jangan diladenin, dikatain diemin aja, diajak berantem diemin. Susah juga ya kalau kita ngeladenin biasanya. Ya walaupun apa ya jangan diladenin lah. Ketika diajakin, dia jangan dilawan, pulang aja, tinggalin. Ya, karena Nabi ajarkan kayak begitu, inni shaimun, katakan kepada dia, saya lagi puasa. Marratain, 2 kali, inni shaimun, saya lagi puasa. Udah, tinggalin, pulang. Hah? Udah buka. Kadang-kadang kalau bulan biasa kan kita suka ngeladenin tuh. Bulan puasa kita sia-sia, sayang. Puasa kita setelah buka maksudnya gak ngebatalin puasa lah ya. Puasanya udah lumayan lengkap, dosanya kecilan. Ya gak bagus juga. Makanya sebetulnya bulan puasa itu sebagai benteng, sebagai latihan pertahanan, latihan mengendalikan jiwa. Puasa kendaliin. Ya pas buka juga nggak boleh juga sebetulnya, tapi sama kayak dusta di bulan biasa sama bulan puasa ya banyak kan. Ya dosanya dua-duanya sama, dosa, tapi bulan puasa lebih dosa lagi. Iya, dosanya double lah. Kayak berantem di bulan biasa ya dosa. Lagi puasa berkelahi, ya dosa. Dia tetap puasa, nggak batal, puasanya sia-sia. Jadi Nabi yang lain, kam min shaimin, berapa banyak orang yang puasa, laisa lahu, dia nggak ada apa-apa, laisa lahu min siyamih, nggak dapat pahala apa-apa dari puasanya, ilal ju, kecuali lapar, wal atas, dan haus. Ya buat apa sia-sia? Puasa nggak dikasih pahala sama Allah, sayang. Jadi intinya kejahatan itu, kemaksiatan pada bulan biasa dosa, bulan puasa dosanya double, puasanya sia-sia, sayang. Kalau kita sama ngomongin orang, jelek-jelekin orang, bohong, macam-macam lah, nipu bulan puasa. Puasanya enggak, ya puasanya mungkin sah, tapi kata Allah, kata Nabi nggak dapat apa-apa. Ilal ju, cuma hanya ju aja, wal atas dan haus, lapar dan haus doang. Baik. Wallazi nafsi biyadih, dan demi yang jiwaku di tangannya, demi Allah kata Nabi, la khulufu
famis shaim, demi Allah kata Nabi, sungguh khuluf famis shaim, bau mulutnya orang yang puasa, atyab, thayyib, atyab lebih thayyib, lebih bagus, lebih baik. Dan demi Allah, sungguh bau mulut orang yang puasa lebih wangi. Indallah, di sisi Allah, indallahi ta'ala, di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, daripada min rihil miski, daripada wanginya. Ini Nabi yang bilang, bukan saya. Seperti emang kalau di dunia kelihatannya mulut orang puasa kalau mulutnya bau, tapi demi Allah kata Nabi, di sisi Allah mulut orang yang puasa itu jauh lebih atyab, lebih wangi, min rihil misk, daripada baunya minyak wangi di sisi Allah. Kenapa? Yatruku ta'amahu, karena dia meninggalkan makannya. Dia nggak makan. Wasyarabah, yatruku ta'amahu, dia meninggalkan makannya. Wasyarabahu, minumnya. Wasyahwatah, dan syahwatnya. Ini penghargaan dari Allah, bahwa di akhirat kelak mulut mereka orang yang puasa itu lebih wangi daripada minyak wangi, karena mereka melakukan ini, meninggalkan makannya, minumnya, syahwatnya, min ajli, karena aku, kata Allah. Mereka meninggalkan makannya, minumnya, kesenangan syahwatnya, min ajli, karena aku. Makanya Allah katakan, di sini ada sebagian kutipan hadis qudsi. Jadi kata Allah, mereka meninggalkan makannya, minumnya, min ajli, demi aku, kata Allah. Maka Allah katakan, as-siyamu li, puasa itu adalah milik aku. As-siyamu li, puasa itu untukku. Wa ana ajzi bihi, dan aku yang akan membalasnya langsung. Balasannya apa? Nggak dikasih tahu. Pokoknya puasa itu salah satu ibadah spesial, bahkan Allah yang kasih sendiri pahalanya, Allah yang pilihkan. Coba kalau sholat jamaah, kita bisa kelihatan sama orang, oh kita udah sholat. Nggak tahu hati kita ikhlas apa enggak. Puasa ikhlas nggak ikhlas sama aja, nggak kelihatan. Siapa yang bisa ngeliat orang puasa nggak kelihatan? Dia bisa minum ngumpet nggak ketahuan. Ngaji di masjid, kajian sama. Kalau puasa nggak ada yang lihat. Makanya puasa salah satu latihan semuanya, latihan keikhlasan, latihan ibadah tanpa ada yang lihat, latihan menjauhi riya, latihan ikhlas. Puasa latihan semuanya, latihan menahan emosi, menahan lapar, menahan haus, menahan syahwat, menahan emosi, menahan macam-macam. Puasa makanya junnah, dia tameng kita untuk melewati 11 bulan setelah bulan Ramadan. Allah ngasih kita pendidikan tarbiyah di bulan Ramadan sebulan. Makan, nahan semuanya, nahan emosi, nahan makan, nahan minum, nahan susah, nahan macam-macam, nahan riya, nahan semuanya. Jadi puasa itu punya nilai luar biasa. Jadi kata Allah, asyamu li, puasa itu untukku, wa ana ajzi bihi, dan aku satu-satunya yang bisa ngasih pahala. Wal hasanatu, ya ibadah lain juga cuma Allah yang ngasih pahala. Maksudnya untuk spesifik puasa Allah ibaratkan sebagai salah satu atau satu-satunya ibadah yang spesial. Makanya pintu surga puasa juga ada khusus itu. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. Dan setiap kebaikan, satu kebaikan Allah balas dengan 10. Nah seperti itu, ada 10 kali lipat. Ini tentang keutamaan puasa. Baik. Hadis yang selanjutnya 17:6:2. Ini judulnya lain. Bab lain ini. Bab as-shaum, babu shaumi kafarah. Bab bahwa puasa itu bisa menghapuskan dosa-dosa kita. Kita banyak dosa bisa diampunin dengan
bisa dihapuskan, bisa dikurangin sama pahala. Pahala kayak penghapus, puasa itu kayak penghapus. Kalau kita bikin dosa, puasa kita bisa ngapusin dosa-dosa kita. Jadi ini bab kafarah saum, bab saumi kafarah, bab bahwa puasa itu adalah penghapus dosa-dosa kita. Hadis ke-1762. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah hadatsana Ali bin Abdullah hadatsana Sufyan hadatsana Jami' an Abi Wa'il an Huzaifah qala. Dari Huzaifah, semoga Allah meridhoinya, radhiyallahu taala anhu, Huzaifah ibn al-Yaman ya. Qala Umar radhiyallahu taala anhu, telah berkata Umar pernah bertanya, radhiyallahu taala anhu, Umar bin Khattab ya, ketika beliau jadi khalifah, beliau pernah bertanya, Umar Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, semoga Allah meridhoinya, beliau bertanya, man, siapa di antara kalian yang yahfaz, yang pernah hafal? Siapa yang telah hafal hadisan, sebuah hadis? Ada gak di antara yang hadir di sini yang hafal sebuah hadisan sebuah hadis anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, fil fitnah, tentang fitnah bisa berarti ujian, fitnah bisa berarti fitnah juga. Indonesia, orang Indonesia sampai saking nggak tahunya ngertiin fitnah sama dengan fitnah. Ya fitnah, ujian atau malapetaka atau dosa. Fitnah berarti dosa, fitnah atau apa ya? Kekacauan bisa huru-hara. Qala Huzaifah menjawab, ana sami'tuhu. Siapa yang pernah dengar tentang fitnah? Kata Huzaifah, ana sami'tuh. Saya pernah dengar Rasulullah menyampaikan pesan tentang fitnah, menyampaikan hadis tentang fitnah. Yaqul, Rasulullah SAW bersabda, sabda Nabi, fitnah itu salah satunya fitnatul rajul, diujinya seseorang atau terfitnahnya seseorang fi ahlihi, dengan keluarganya. Lihat, orang banyak yang terfitnah dengan keluarga. Laki-laki terfitnah dengan istrinya cakep, minta ini minta itu, dia beliin, dia nggak punya duit, dia nyolong, dia korupsi, dia macam-macam. Jadi ujian keluarga kita, istri kita, anak kita, jadi ujian buat kita. Atau orang-orang soleh, nabi-nabi, sebagian nabi diuji dengan istrinya nggak mau beriman, fitnah, ujian. Nabi Nuh istrinya nggak beriman, Nabi Lut, atau wanita-wanita baik diuji dengan suami yang nggak baik. Istri Fir'aun baik, bagus, beriman, suaminya nggak beriman. Fitnah ini. Wa malihi, hartanya. Dulu waktu miskin rajin, sholat, ngaji, doa, tahajud, minta sama Allah. Pas kaya, fitnah, lupa. Kayak Korun begitu. Miskin, rajin, kaya, lupa, malas. Hartanya ujian. Atau sebaliknya, memang Allah uji dengan kemiskinan. Harta dikurangin sama Allah, diuji. Gimana dia manusia? Jadi intinya, keluarga ujian, fitnah. Harta ujian. Wajari, tetangga ujian. Tetangga yang nakal, yang bandel, yang jahat, yang macam-macam. Ada tetangga yang pakaiannya sembarangan, gitu ya, bingung lihatnya, gitu ya, dosa, ujian. Tapi fitnah-fitnah ini, fitnah seseorang yang diuji dengan keluarganya, hartanya, tetangganya, itu kafiruha, bisa dihapuskan dengan sholat, pertama puasa, sholat bisa ngurangin fitnah-fitnah ini, dosa-dosanya ya. Dosa-dosa, kemaksiatan yang kita lakukan karena ujian yang kesalahan yang kita lakukan disebabkan istri kita, harta kita, tetangga kita, bisa diampuni dengan sholat. Sholat berarti salah satu ibadah penting yang bisa menghapuskan dosa.
Wasyam, puasa juga. Puasa bisa ngapusin dosa, bisa ngapusin tadi fitnah-fitnah tadi. Sedekah, sedekah juga. Nah, ini fitnah, tapi ternyata ini fitnahnya fitnah kecil ya. Kata Umar begini, qala laisa as'alu anzi, saya nggak tanya tentang ini saya tahu. Seorang difitnah, diuji dengan keluarganya, anaknya, istrinya, orang tua, macam-macam. Saya nggak nanya tentang itu, tetapi saya tanya tentang fitnah. Innama as'al, sesungguhnya saya sedang bertanya anillati, tentang fitnah yang tamuju kama yamujul bahar, seperti ombak, gelombang di lautan. Itu dia. Jadi yang ditanya, yang dimaksud Umar bukan fitnah biasa. Fitnah apa? Fitnah seperti gelapnya malam. Udah malam gelap, kemudian ombak yang kencang di tengah lautan. Kita kalau ada di kapal gimana tuh? Ibaratnya kayak gitu. Bukan fitnah kecil, bukan fitnah enteng, fitnah yang membingungkan. Ujian, ini ujian berat. Fitnah apa itu? Tidak di sana disebutkan. Fitnah, ya ujian, kekacauan, fitan. Fitan itu fitnah. Qal wa inna duna zalika baban. Lihat ini. Ini penting pembahasan. Jadi tadi tentang pembahasan puasa sudah selesai. Bahwa puasa bisa menghapuskan dosa-dosa, menghapuskan dosa-dosa yang kecil-kecil tadi itu. Kecil-kecil ya. Iya, kita bandel, kita macam-macam. Sedikit kita bandel, kita nasihatin susah, atau kitanya yang susah dinasihatin sama istri kita, kebalikan, sama aja. Dia fitnah-fitnah kecil lah. Tapi ada fitnah gede nih. Dia kalau datang seperti gelombang di laut, kapal yang gede aja udah oleng. Kayak di film-film bajak laut begitu. Diombak di lautan, bergulung-gulung gitu ya. Kamu tahu gak hadis tentang itu? Ya. Kalau inna duna zalika baban mughlaqan. Tapi fitnah ini nggak bakal terjadi selama masih ada pintu. Fitnah ini nggak akan terjadi selama baban mughlaqan, pintunya ketutup. Jadi ternyata ya, kaum muslimin itu seperti hidup di dalam rumah punya rumah. Ada fitnah-fitnah kecil di dalam rumah tuh. Ya kita malam-malam kunci pintu, kita berantem sama bini gitu ya. Ya ada fitnah-fitnah kecil lah di dalam rumah. Tetapi bukan itu masalahnya. Masalahnya gini nih kata ini. Sesungguhnya fitnah yang besar tadi ada pintunya, Nanti saya kasih kuis. Ada pertanyaan habis ini. Saya nanya aja. Di hadis itu nggak bakal ketemu. Ya maksudnya yang dibaca itu nggak ketemu. Kalau Umar tanya, oh ada pintu. Jadi fitnah itu ada pintu yang tertutup. Oke. Fayuftah atau yuksar. Apakah pintu fitnah ini akan dibuka atau akan dirusak? Jadi caranya terjadi nanti di zaman ketika itu belum ada fitnah. Nanti saya jelaskan. Fitnah ini dibuka, ya. Ini ada pintu menahan, maksudnya ya, menahan fitnah. Fitnah nggak terjadi nih selama ada pintu ini. Satu. Yang kedua, ini pintu nanti di akhir zaman banyak fitnah banyak. Kebukanya tuh gimana? Dia ada yang dibuka, apa pintunya rusak? Itu nanya gitu, baca di sini. Oke. Qal bal yuksar, bahkan pintu ini dirusak, pintunya hilang, pintunya nggak ada pintunya. Lihat, kita 24 jam rumah nggak ada pintu, gimana itu? Bayangin nggak? Orang sekarang bikin tembok segede-gedenya apa-apaan, ini nggak ada pintunya. Itu dia. Jadi untuk kaum muslimin akan didatangi fitnah yang segede ini. Tapi kata Huzaifah, Nabi bilang dulu, selama pintu masih ada pintu yang menjaga rumah,
kaum muslimin, pintu maksudnya. Ini fitnah nggak bakal terjadi. Kata Umar, nanti pintu ini gimana? Dia ada yang buka, apa pintu ini yang dirusak, atau pintu ini nggak ada? Bahkan pintu ini yang dirusak, pintu ini nggak ada. Oh begitu. Zaka ajdaru an la yughlaq ila yaumil qiyamah. Ketika pintu ini sudah terbuka, pintunya udah kebuka, dia nggak bisa ditutup lagi sampai kiamat. Udah paham belum? Udah tangkap belum? Kalau pernah ngaji di tempat lain, pernah baca hadis, pernah tahu soalnya, nanti jawabannya siapa? Jawabannya apa? Faqulna, kami tanya li Masruq, dari muridnya tadi ya. Ada saat tabiin Masruq tanya, Salhu tanya dia, akana Umar ya, tanya Huzaifah. Wahai Masruq, coba kamu tanya Huzaifah. Akana Umar ya lam manil bab, apakah Umar tahu siapa pintu itu? Apa pintu itu? Umar tahu gak? Faqala na'am, ya dia tahu. Huzaifah nggak sebut, tapi Umar langsung tahu. Kenapa itu? Umar pintar. Kita kadang tahu kan, belum belajar ya. Umar tahu gak pintu itu apaan? Faqala na'am, ya Umar tahu. Umar tahu, maksud saya ngomong dia tahu. Kama ya'lamu anna dunal ghad al-lailah, bahwa Umar tahu seperti dia tahu bahwa setelah siang pasti ada malam, begitu. Setelah besok siang pasti ada malam. Setelah malam ada siang. Setelah siang ada, begitu terus. Maksudnya dia tahu, dia paham. Pertanyaannya, ini pintunya apaan nih? Ada yang tahu nggak pintu fitnah? Pintunya ada nggak? Istri. Tadi udah jawab. Oke, nice try lah, boleh. Cakep. Fitnah kecil. Itu istri. Jadi begini, fitnah itu akan menimpa kaum muslimin. Nah, ini nubuah, Nabi kasih tahu. Dan fitnah, ujian atau badai malapetaka nggak akan menimpa kepada kaum muslimin selama masih ada pintu yang menjaga kaum muslimin dari fitnah. Siapa pintunya? Apa pintu itu? Ada filmnya kan itu. Pintu itu Umar. Ini ibarat perumpamaan. Kalau kaum muslimin seperti satu bangsa, satu atau apa ya, keluarga, maka dia punya rumah. Rumah itu ada penjaganya. Penjaga salah satu yang paling utama pintu, gitu ya. Kalau maling masuk lewat jendela satu-satu. Kalau udah masuk lewat pintu, itu luar biasa ya. Pintunya fitnah itu, pintu penghalang fitnah itu Umar namanya. Pintu itu orang, dia dibuka, apa diambil, apa dirusak? Maksudnya, enggak, pintu ini nggak bisa dibuka. Bahkan dia hilang, dicabut sama Allah nih pintu. Jadi kaum muslimin tanpa Umar seperti orang yang tinggal di rumah tanpa pintu. Lihat, makanya ulama-ulama, makanya Umar dijulukan apa? Al-Faruq, orang yang membedakan. Ulama-ulama sahabat-sahabat sepakat. Kalau di film Omar itu 30 episode, di permulaannya ada Makkah. Makkah adalah tempat yang berbeda ketika Makkah itu tempat yang berbeda sebelum Islamnya Umar sama setelah Islamnya Umar itu beda. Bagaimana dakwah, bagaimana permusuhan musuh. Jadi kalau Umar belum masuk Islam itu ibarat kaum muslimin lagi bangun rumah deh. Udah dibangun-bangun aja, belum ada pintunya. Pas Umar masuk Islam udah lengkap toh, pintunya udah ada sekalian. Ketika dia mati, pintu ini habis, dan ketika pintu ini nggak ada, nggak bakal ada yang penggantinya setelah sampai kiamat. Ini manakibnya Umar, keutamaan beliau. Beliau menjaga kaum muslimin dari fitnah. Fitnah itu apa? Nanti didefinisikan bahwa fitnah itu bukan fitnah biasa. Fitnah ini ketika dia datang, kaum muslimin nggak tahu siapa teman, siapa kawan, siapa lawan.
Atau bahasa gampangnya gini, fitnah itu maksudnya yang dimaksud Nabi, bahwa kaum muslimin akan membunuh kaum muslimin yang lain. Lihat, dari zaman Nabi dakwah nih, awal mula dapat wahyu Iqra, orang pada masuk Islam ya, itu enggak, orang mukmin dibunuh orang kafir itu biasa kan? Biasa. Ada orang kafir bunuh orang Islam biasa ya? Oke, biasa. Di zaman Nabi nggak ada orang Islam bunuh orang Islam. Ada nggak? Nggak ada. Cari catatannya, nggak ada. Di zaman Abu Bakar orang Islam ada bunuh orang Islam? Kagak ada. Di zaman Umar nggak ada. Makanya pas Umar ditancap, ditusuk dia, ditikam dari belakang kalau subuh. Dia nanya, nah saya mau nanya satu hal aja. Tadi yang nikam saya siapa? Ini wahai Amirul Mukminin, Abu Lu'lu'ah Fairuz al-Majusi, orang Majusi. Alhamdulillah, kata dia. Saya segala puji bagi Allah, karena bukan orang Islam yang membenci saya, orang kafir biasa. Saya ditusuk sama orang kafir, jihad, syahid. Ya. Setelah zaman Umar, mulai orang Islam dibunuh sama orang Islam. Utsman yang bunuh siapa? Khalifah Utsman. Orang Islam yang bunuh 300 orang pemberontak di sejarah pemberontakan pertama. Sampai zaman kita banyak gak orang Islam bunuh orang Islam? Banyak. Ini fitnah, darah murah. Bahkan jangan orang kafir, orang Islam bunuh orang Islam. Jadi setelah meninggalnya beliau udah gak terjaga. Jadi Umar salah satu pintu penyangga kaum muslimin juga nih. Dia pintu penyangganya, udah paham ya? Jadi fitnah nggak akan. Makanya Umar nanya, wahai Huzaifah, di hadis lain, saya termasuk orang munafik apa enggak? Gitu. Fitnah itu gimana? Enggak, kamu nggak akan. Saya akan ngalamin fitnah nggak? Umar nanya, kamu nggak bakal ngalamin fitnah. Kenapa? Ya gimana kamu ngalamin? Kamu pintunya kok. Kalau kamu masih ada, ini nggak bakal terjadi, gitu. Benar, pembunuhan, pemberontakan. Orang Islam bunuh orang Islam. Orang Islam, ya nggak ada. Zaman Umar, zaman Abu Bakar, zaman Nabi nggak ada pemberontakan, nggak ada pembunuhan. Itu yang dimaksud dengan fitnah. Kalau orang murtad beda ya. Orang murtad dia ada hukuman, man baddala dinahu faqtuluh. Orang yang mengganti agamanya, hukum matilah dia. Ditanya orang murtad, kamu mau tobat apa enggak? Masuk Islam lagi ya? Iya masuk Islam. Udah nggak dihukum. Kalau dia nggak mau, di zaman Abu Bakar ada murtadin diperangin. Murtad satu kampung gimana? Diperangin, kalah. Sebagian tobat masuk Islam. Yang tobatnya nggak dibunuh, nggak dihukum mati dong, tobat, begitu ya. Kalau nggak tobat dia bukan Islam, murtad masa Islam? Itu hukum mati, bukan bunuh, bukan. Hukum zaman sekarang lihat. Nabang di mana orang Islam bunuh orang Islam. Jangan jauh-jauh kita ngelihat di kampung kita ada orang Islam bunuh orang Islam. Orang Islam berantem sama orang Islam. Itu terjadi setelah zamannya. Nah, makanya film itu menunjukkan sejak kapan Islam itu lengkap bangunannya, sejak masuk Islamnya Umar. Sejak kapan Islam jadi nggak lengkap lagi? Sejak meninggal. Sebentar doang itu zaman. Kan difilmin itu kan zaman dia doang. Ketika Umar meninggal wafat, filmnya habis ya. Karena setelah itu luar biasa, bukannya wilayah kaum muslimin meluas, betul meluas, tapi ada titik perpecahan dimulai setelah itu. Pemberontakan, orang Islam bunuh orang Islam. Gimana cara menjaga fitnah? Banyak kan, udah kita baca tuh di awal-awal, ya firu bidinihi minal fitan. Kenapa ya? Itu yang ada hadis awal, hadis 18, ya apal nomornya, hadis 18 Sahih Bukhari kita baca waktu itu. Tiba waktunya orang-orang beriman pada naik gunung, dia lari membawa agamanya, takut fitnah. Fitnah apa? Dia kalau dibawa dipegel, berantem sama temennya ya. Bukan masalah miskin, bukan masalah orang kafir aja. Sama temennya berantem, nggak cocok, bunuh-bunuhan.
Banyak. Masalah parkiran aja 6.000-an berantem. Nambang 6.000. Goceng. Ya kebanyakan. Kalau sebenarnya 2.000. 2.000-an berantem apaan sih? Bunuh-bunuhan, bacok-bacokan, celuritan, itu fitnah. Dan ini udah terjadi. Bisa ditutup nggak bisa. Makanya nanti ada cara emergency exit gitu ya. Nabi kasih juga. Ada pintu-pintu yang ada cara-cara yang kita bisa keluar dari fitnah. Nabi kasih tuh emergency exitnya. Nanti di Sahih Bukhari juga ada satu bab khusus tentang fitan, al-fitan wal malahim, tentang fitnah-fitnah dan pertumpahan darah, peperangan. Yang paling kagak enak itu perang orang Islam sama orang Islam kagak enak deh. Siapa yang syahid? Kita bingung si Islam. Allahu Akbar, sono juga. Ini apaan ini? Ini apaan sih? Susah. Makanya demo-demo yang polisinya Islam, ya demo celana Islam. Ini apa namanya? Nama agamanya apa? Fitnah. Polisinya Islam nih. Yang pakai mahasiswa rakyat jelata lemparin batu, yang dilempar siapa? Orang Islam bukan? Itu namanya apa? Fitnah. Namanya fitnah. Ini udah dibahas. Fitnah. Makanya kenapa ulama? Ini kan orang nggak percaya. Masa demo haram sih? Bukan hal haram ya. Lo lihat tuh siapa yang lo lawan. Bahasanya. Siapa yang kamu lawan, lihat. Siapa yang kamu lawan? Ini fitnah. Bahasanya apa? Ini fitnah. Fitnah diapain? Dihindarin. Nabi ada gak fitnah dilawan begitu? Gak ada. Gimana ngelawan? Dia orang Islam. Gak bisa. Kita bunuh dia, kita dosa. Dia bunuh dia bunuh kita, dia dosa. Susah. Yang benar apa? Yang waras ngalah. Iya kan? Susah. Ini fitnah. Kita hidup di zaman ini. Di zaman yang kita dihadapkan sama kaum muslimin. Makanya banyak ulama yang mencegah terjadinya fitnah. Salah satu definisi fitnah di akhir zaman, tumpahnya darah kaum muslimin di tangan kaum muslimin. Orang Islam membunuh orang Islam, namanya fitnah. Kalau kita udah paham, oh iya, baru kita paham tuh kenapa ada ulama-ulama gede emang dia kagak paham agama. Masa demo kagak boleh sih itu? Ngomongnya begitu kan? Bukan ulama gedenya yang nggak paham agama, yang nggak paham tuh kita nggak paham. Maksud dia apa? Maksud mereka ulama-ulama besar ini, Syekh bin Baz, Albani kan bilang begitu. Mundur, kenapa? Lihat yang kamu lawan siapa? Mundur, jangan bandel kalau dibilangin. Oh enggak, ada jihad masa orang Islam. Definisinya nggak kena, itu dia. Nggak boleh menunjukkan, karena ada hadisnya banyak. Bukan golongan kami yang mengacungkan senjatanya di depan umat kami. Kita ngacungin golok di depan orang Islam nggak boleh. Ngacungin pistol di depan umat Islam nggak boleh. Ngacungin belum nembak itu. Beginiin golok doang, nakut-nakutin, nggak boleh, haram. Ini bukan ngacungin, nyambitin. Oke lah, ini fitnah diapain? Yang paling benar dihindarin, ya kan? Bukan masalah pemberani, penakut, bukan itu. Yang ini fitnah. Fitnahnya banyak, sampai akal kita nggak nyampe kalau itu fitnah. Itu fitnah juga. Fitnah yang menimpa akal kita, ya kan? Hati kita, agama kita, ilmu kita nggak berilmu. Kebanyakan orang nggak berilmu, nggak tahu ini fitnah maksudnya apa sih. Itu dia fitnah. Ketika kaum muslimin membunuh kaum muslimin, itu fitnah. Ketika kaum muslimin memusuhi kaum muslimin, itu fitnah. Ketika kaum muslimin menipu kaum muslimin, itu fitnah. Fitnah semua. Kalau musuh orang kafir gampang selesai masalah. Kata Allah apa? Ihdal husnayain, dua kebaikan. Pilih. Mati syahid, iskar iman, hidup mulia, hidup menang, bukan jadi babu, bukan jadi budak,
atau mut syahidan, atau mati syahid. Siapa yang musuhnya? Orang kafir. Kamu bisa pilih ihda al-husnayain. Kalau musuhnya orang Islam, di hadis lain kata Ibnu Mas'ud, siapa yang membunuh, siapa yang bilang sama saudaranya, kita udah bahas tadi hadisnya. Orang Islam kita bilang itu musuh saya tuh. Ini orang ini musuh saya, kampung ini musuh saya. Faqad kharaja minal Islam kata Ibnu Mas'ud. Orang yang bilang orang Islam yang lain musuhnya berarti dia telah keluar dari Islam. Bahaya. Ngomong aja nggak boleh. Yang paling selamat apa? Cep diam. Tahan. Nggak mau kita penakut. Golok gini-gini juga gini-gini. Apaan sih? Makanya apaan tuh? Ngaji lagi. Sama, saya juga masih bodoh-bodoh dulu, galak juga. Ternyata gue baca sekolah tinggi-tinggi masih bego juga ya. Maksudnya sering gitu lah. Misalnya ternyata kita pun sama. Kalau nggak baca ayat, nggak baca hadis, nggak pahami ya. Yang penting jamaah teman-teman di sini paham apa itu fitnah. Fitnah itu yang paling gampang. Itu tadi. Kita nganggap orang Islam yang lain musuh kita, membunuh orang Islam, menghalalkan darah orang Islam. Enggak, tapi dia buktinya nyata. Udah jangan tebak-tebakan deh. Abu Bakar aja nggak berani, ini munafik ya? Oh ini munafik, ini nggak berani dia. Nabi nitipin namanya cuma sama Huzaifah, yang lain nggak mau tebak-tebakan, nggak tebak-tebakan. Umar nanya, saya munafik bukan? Ngaca, apaan tuh? Ngaca kita. Enggak, dia munafik. Coba kita pindahin kaca. Gue munafik, saya munafik bukan ya gitu. Mestinya itu yang kita tanya ke diri kita, bukan. Oh enggak, ini munafik, ini kiai ini munafik, oh ini orang ini munafik, ini ustaz ini munafik. Kita kagak munafik lagi, kita tukang bohong, nipu mulu. Hah? Kalau ngaca, bohong iya, suka pernah bohong nggak? Iya. Nipu iya juga. Pernah nggak amanah? Iya juga. Ambil kaca, letakin di muka kita. Selesai masalah. Makanya jangan nunjuk-nunjuk munafik, itu bahaya. Enggak bisa dulu kelihatan tandanya nih. Ya kiai ini munafik dulu, kok jangan ngomongnya fik ini pakai P, nggak pakai F. Kalau orang bilang orang Sunda nggak mau bisa ngomong F itu fitnah, pakai P. Ini susah. Itu fenomena yang terjadi di masyarakat kita. Kajian fitnah belum selesai, tapi kan saya cicil dikit-dikit itu. Di kajian iman dikit, kajian sholat ada fitnah dikit. Kajian puasa, Imam Bukhari masukin hadisnya, alhamdulillah. Kalau fitnah kita sama bini kita, ya fitnah lah. Bini lo orang Islam, lo berantem lo, ya. Kan dia orang Islam, Islam sama Islam berantem, sama anak berantem. Anak kamu orang apa? Islam. Kok bisa anak sama bapak bacok-bacokan, celak-celakan, kata-kataan, laki bininya Islam, bininya Islam, fitnah bukan? Fitnah. Pokoknya yang lawannya orang Islam namanya fitnah. Udah paham ya? Itu kajian mahal datang sedikit sayang. Nanti rame lagi, jihad melawan, jihad lawan siapa? Jihad lawan orang kafir. Lawan orang Islam apa? Fitnah ngapain? Kalah. Kita pembini ngapain? Kalah. Sama anak kalah. Sama teman sahabat orang Islam ngapain? Kalah. Wafid janah kalimat taba'aka minal mu'minin. Turunkan sayapmu kepada Nabi disuruh sama Allah, rendahkan sayapmu kepada pengikut-pengikutmu yang beriman. Maksudnya apa? Kalah sama orang tua kita, orang Islam masa kita lawan. Orang tua kafir yang nggak boleh dilawan, apalagi ini Islam. Pokoknya yang di hadapan kita orang Islam siapapun dia, kalau kita sakitin itu namanya dia nyakitin kita. Sama dia memfitnah kita juga, sama lah bolak-balik PP. Ya itu fitnah tadi gitu. Definisi gampangnya nanti banyak penjelasan fitnah yang lain ya. Di zaman banyak terjadi fitnah. Ya, kalau orang kafir binatang ya nggak masalah, dia kafir kok. Dia mau zina di jalanan, dia mau bunuh ini, tetap aja di mana? Di neraka ya. Yang masalah tuh kita yang masalah. Dia nggak masalah sudah.
Tapi kalau dia taubat, dosanya habis. Masalah kita lah. Banyak yang pede. Banyak yang pede. Ini sahabat terminan. Tanya, saya munafik bukan ya? Saya takut nih, jangan-jangan saya. Itu amalnya, Nabi udah sebut namanya. Umar masuk surga. Nomor 2 ya. Nanya sama Huzaifah, saya takut nih. Jangan-jangan saya munafik. Nabi pernah bilangin kamu nggak, nama saya ada nggak di daftar munafik itu yang 300? Kata Huzaifah, saya nggak mau jawab gitu. Nggak dijawab. Tapi Umar dikasih tahu ujung-ujungnya tentang fitnah. Nah, ini hadis gini nyambung nanti. Seperti gelombang lautan. Saya ngalamin nggak? Ya gimana? Kamu nggak bakal ngalamin. Kok bisa? Ya, kamu pintunya selesai. Ingat nggak ngalamin. Maksudnya begitu lah. Kalau kita jadi Umar, coba sebutin namanya. Itu yang munafik siapa aja? Kalau kita pasti nunjuk orang lain dulu. Umar nunjukin dia dulu. Pantes kalau dia Allah dan Rasulnya jadikan dia sebagai pintunya tuh, penjaga kaum muslimin. Selama ada Umar, kaum muslimin nggak rebek, nggak rebek. Sahabat-sahabat yang mulai kembali lagi, misalnya berpakaian mewah, setelah peperangan, pada naik kuda, bajunya mewah, dia nempel pasirnya apaan nih? Ini gue presiden aja bajunya begini, mewah-mewah diomelin sama dia. Begitu loh, apa? Segitunya gitu, ada ketidakadilan. Anaknya gubernur Mesir waktu itu Amr bin As, anaknya lomba kuda sama rakyat jelata, dimain curang, dipukul, jatuh, diaduin, datang, ambil tulang, ini kasih, suruh ke Madinah, dikisos, dibalas, disuruh pukul lagi. Jadi Umar nggak pandang bulu, jadi pantas kalau dia, ya memang dia bukan yang terbaik, tapi dia salah satu yang terbaik. Jadi pintunya kegemilangan Islam ya beliau. Gimana ya setelah dia masuk Islam, orang Quraisy kurang berani nyakitin Islam. Setelah ada dia, nampang ke depan Ka'bah, nampang gitu kan, 2 saf. Saf pertama dipimpin sama Hamzah, saf kedua jalannya berdua, itu 2 baris. Saf yang kedua di depannya Umar. Sebelum Umar nggak berani kaum muslimin nampang. Nanti kalau kita baca tentang manakib, keistimewaan, keutamaan sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu banyak. Baik, bab selanjutnya dan ditanyain itu tadi supaya kita tahu ya tentang fitnah ya. Bukannya kita Islam nggak mendidik kita jadi pengecut, bukan penakut, bukan pengecut. Tapi bedakan antara musuh dan fitnah, jihad dan fitnah. Dan banyak orang kagak tahu. Petantang petenteng aja tahunya. Jagoan, berasa jago, berasa. Ya begitulah. Ya jangan ini. Di zaman sekarang yang paling bagus itu satu itu. Ngalah. Kalau hubungan sama orang Islam, ya udah ngalah. Itu apa ya? Muhammadur Rasulullah, ada ayatnya deh, surah apa? Muhammad, surah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu tulisan Allah. Wallazina ma'ahu, dan orang-orang bersama Muhammad, sahabat-sahabat Muhammad, umat Muhammad, asyidda'u 'alal kuffar, keras sama orang kafir, ruhama bainahum, saling menyayangi. Wah, ada orang Islam bacok orang Islam, ngatain, nipu, nggak ada. Berarti kita ambil kaca. Apa iya gue umat Muhammad kelakuan gue begini? Mestinya kaca kita ambil ke muka kita yang duluan. Kalau kita nggak melihatnya orang, kita sebel, kita lupa di kaca. Ternyata kita yang dia sama, kita udah sebel, kita sebel sama-sama. Ya, sama-sama benggong, sama-sama fitnah. Sama-sama saling benar. Iya, sama-sama benggong. Ya, kurang lebih begitu. Hadis selanjutnya 1763. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah. Ini bab lain ya. Babur Rayyan
Lis-shaimin, bab bahwa pintu ar-rayyan, pintu surga ar-rayyan itu, rayyan ya. Itu lis-shaimin, dikhususkan buat hamba-hamba Allah yang rajin, yang puasa, yang beneran puasanya, yang bagus ibadah puasanya. Itu nama, di surga ada nama pintunya, pintu apa? Rayyan. Biasanya yang namanya rayyan itu puasanya rajin-rajin itu. Puasa Daud, puasa Ramadan apalagi. Yang namanya rayyan biasanya. Bener. Puasa Daud, puasa tengah bulan, puasa Senin Kemis. Pagi-pagi sih ngopi mengerokok depan berpuasa. Nggak, biasanya rajin. Kalau di hadis ini nih, di sini rajin mestinya. Kalau Imam Al-Bukhari rahimahullah 1763. Haddatsana Khalid bin Makhlad, haddatsana Sulaiman bin Bilal. Sulaiman bin Bilal qala haddatsani Abu Hazim an Sahal dan Sahal sahabat Nabi radhiyallahu taala anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, inna fil jannah, sesungguhnya kata Nabi begini, sesungguhnya fil jannah, di dalam surga itu ada baban, ada sebuah pintu, yuqalu lahu, yang dikatakan, yang dinamain lahu ar-rayyan, pintunya namanya pintu rayyan, bab ar-rayyan, babur rayyan, pintu ar-rayyan. Yadkhulu minhu, boleh masuk dari pintu itu, as-shaimun, umat Muhammad yang puasa-puasa aja, yang hobi puasa, ya pokoknya masuk ke pintu itu yang ahli puasa. Ya, umat semua Nabi ahli puasa bisa masuk lewat situ. La yaumal qiyamah, ya adanya dari kiamat nanti. La yadkhulu minhu, nggak boleh masuk ke pintu itu ahadun ghairuhum, seorang pun yang bukan golongan mereka. Orang yang malas puasa ya nggak bisa masuk lewat sini nih, yang malas. Makanya kita rajinin supaya chance kita masuk surga lebih banyak. Kita bisa pilih pintu nanti. Oh, pintu zakat tutup, pintu puasa. Jadi pintu kita banyak. Ya. Kategorinya kan sekali pernah puasa gitu. Sekali puasa 29 hari kagak puasa digebukin malaikat, enak aja. Masa sekali puasa? Enggak lah. Enggak, dulu kan nih pada enggak puasa. Enggak. Ya kan dulu. Insya Allah kan puasa. Ya udah, jadi lah berarti insya Allah bisa. Ya nggak mungkin kalau kita puasa seminggu. Maksudnya pernah puasa. 3 minggu nggak puasa. Kata malaikat, lu mau masuk situ sini enak aja. Bawa balok malaikat. Fayaqumun. Iya. Aina shaimun. Ini pintu bisa ngomong, dikatakan, ada yang manggil di depan pintu ini. Aina shaimun, mana yang ahli puasa, Pak? Fayaqumun. Oh, saya puasa. Wah, ada tandanya, ketahuan, kita nggak bisa bohong. Oh, masuk. La yadkhul minhu ahadun ghairuhum. Nggak ada yang bisa masuk. Fa iza dakhalu, kalau udah masuk semua, ghaliqa, tutup. Puasanya puasa 1 bulan Ramadan itu. Ya pokoknya puasanya bagus lah, dia termasuk as-shaimun, dia masuk hamba Allah yang kategorinya ahli puasa. Dia punya catatan, oh ini dia bisa dimasukin ahli puasa. Supaya jadi ahli puasa kan ada kategorinya, dia ada seleksinya nanti, ikhlas sampai kagak, puasanya ngomel-ngomel sampai kagak, puasanya nipu sampai kagak. Puasa nipu itu ahli puasa bukan? Ini kan banyak nanti ya. Ya tapi ya intinya saya juga nggak tahu. Kita berusaha kita bisa masuk ke semuanya. Saya juga termasuk nggak tahu saya ahli yang mana. Ahli puasa atau bukan? Puasanya juga kurang bagus, puasa saya kurang banyak, kurang apa ya? Sama lah. Kita sama-sama usaha. Ya niatnya banyak juga. Puasa ibu-ibu buat niat diet atau apa? Mungkin niatnya salah kali ya. Puasanya betul, tapi kalau niatnya salah, dia ahli puasa bukan? Belum tentu kan, ya maksudnya begitu. Kalau udah ditutup nggak ada yang bisa masuk lewat pintu ini 1764.
17 lembar. Kalau Imam Al-Bukhari rahimahullah, babnya sama, bab ar-rayyan lis-shaimin, bab bahwa ahli puasa boleh masuk surga lewat pintu ar-rayyan. Hadis lebih lengkap. Kalau Imam Al-Bukhari rahimahullah, hadatsana Ibrahim bin Al-Munzir qala hadatsani Ma'nun. Ma'an namanya ulama ini. Qala hadatsani Malik an Ibnu Syihab an Humaid Ibni Abdurrahman dan Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, oh Nabi SAW pernah bersabda, man anfaqa zawjaini fi sabilillah, siapa saja menginfakkan 2 orang pasangan di jalan Allah, suaminya jihad dimodalin, istrinya yang ditinggal kita kasih bekalnya. Karena ada orang miskin yang mau jihad, kalau orang kaya enak, yang miskin gak punya bekal, dia bisa pergi. Anak bininya gimana? Siapa yang menginfakkan 2 pasangan di jalan Allah, nudiya min abwabil jannah, dia akan dipanggil ketika nanti di akhirat di surga, dipanggil dari pintu infak. Suami-suami yang baik, yang bagus nafkahin anaknya, istrinya, yang modalin orang-orang berjuang di jalan Allah, menginfakkan hartanya, dia bisa masuk ke pintu infak, dipanggil, ya Abdullah hadza khairun, ini lebih baik. Faman kana min ahli shalah, siapa yang ahli sholatnya bagus, sholatnya rajin, sholat tahajud, sholat duha, bukan bagus sholatnya bagus, banyak, berkualitas, dia dipanggil dari pintu sholat, namanya babus sholat. Lihat, orang yang suka infak, babul infak, babun nafaqah, pintu nafkah, pintu infak, boleh masuk. Pintu sholat, bab as-sholah namanya sama. Lihat tuh. Oke. Man kana min ahlil jihad, orang yang jadi pejuang jihad lulu di jalan Allah, ya jihadnya benar. Du'iya min babil jihad, pintunya apa namanya? Pintu jihad. Sama ya. Ibadahnya apa? Pintunya apa? Sama. Ibadahnya sholat, pintunya pintu sholat. Pintu surga ada yang namanya pintu sholat, pintu gede ya. Pintu utama, bukan pintu kecil, pintu gerbang. Pintu infak, pintu sholat, pintu jihad. Waman kana, dan siapa saja yang min ahli siyam, orang ahli puasa, pintunya bukan pintu puasa namanya. Bukan babus siyam, bukan pintu puasa, bukan. Du'iya, dia akan dipanggil orang ahli puasa di dunia. Ahli puasa, dia lolos tes kualifikasi jadi ahli puasa, dia dipanggil, dia bisa masuk surga. Min babi royan, babnya namanya babur royan, bab royan. Makanya orang Indonesia banyak namain anaknya royan. Waman kana min ahli sedekah, yang hobi sedekah dulu banyak, baik, sedekahnya ikhlas, dia ikhlas pasti. Kalau nggak ikhlas bukan ahli sedekah. Ahlu syahwah wa syuhrah, orang yang suka ketenaran namanya. Pintu ketenaran nggak ada di surga, ada di neraka, ya. Pintu ria, pintu apa? Oke. Yang ahli sedekah, du'iya, dia dipanggil, dia akan masuk surga. Min babis sedekah, pintunya namanya pintu sedekah. Yang unik, pintu puasa namanya bukan pintu puasa. Lihat di sini nih. Makanya as-shaumu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu untuk saya. Puasa itu susah, nggak ikhlasnya susah. Dan Allah yang membalas, nama pintu ini beda. Oke. Ini kalau orang biasa, aku mau masuk surga lewat pintu ini kan. Oh, saya mau masuk lewat pintu itu. Ada seorang sahabat nanyanya aneh. Faqala Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Abu Bakar kalau nanya aneh. Yang orang biasa nggak nanya, orang biasa fokus, aku pintu sholat aja deh, capek, pintu yang lain, pintu sedekah aja, gue malas sholat, gitu kali ya. Lalu Abu Bakar nggak begitu ngomong, lihat. Abu Bakar kemudian nanya, bi abi anta wa ummi, demi bapakku dan demi ibuku yang menjadi tebusan engkau, wahai Rasulullah. Ya Rasulullah, ma'ala man du'iya min tilkal abwab min darurah. Ya ada orang yang masuk pintu itu, dia terpaksa masuk satu pintu, karena pintu yang lain nggak kebuka buat dia. Atau ya apa ya, jika
ada orang-orang yang dipanggil dari satu pintu, itu satu kepastian, itu biasa. Nah, itu darurat. Ya emang dia di pintu yang lain nggak tembus, cuma satu pintu itu doang. Dia hobinya itu hobi sedekah aja. Tapi malas sholat, malas tahajud, malas puasa, malas infak, malas jihad. Itu maklum. Abu Bakar nanya nih. Kemudian min tilka fahal yud'a, apakah mungkin dipanggil ahadun seseorang min tilkal abwabi kulliha, dari semua pintu itu? Ada gak yang semua pintunya itu manggilin dia boleh bebas masuk ke pintu yang mana aja? Qala na'am, kata Nabi, iya, wa arju, dan saya berharap an takuna minhum, kamu salah satu di antara yang bisa masuk pintu surga dari semuanya. Kita lihat Abu Bakar, lihat infaknya bagus, nafkahin orang jihad yang di rumahnya istrinya anaknya ditinggalin, dimodalin, ini suami kamu pergi 4 bulan, kasih 4 bulan anaknya bininya, bilang semahal itu dibeli sama dia, dibebasin, pantas nggak? Pantas. Kemudian Abu Bakar masuk ke pintu sholat, bagus juga sholat dia. Kemudian pintu jihad, Abu Bakar semua yang Nabi ikut jihad dia ada, dia temenin Nabi, pantas. Pintu puasa, Abu Bakar puasanya bagus juga. Abu Bakar orang kaya, duitnya banyak, cuman badannya nggak gemuk, kurus, karena dia nggak banyak makan, banyakan puasa. Pantas juga ada pintu ini. Dan pintu sedekahnya na'udzubillah, sedekah luar biasa banyak, hartanya dihabisin buat sedekah. Jadi Abu Bakar nanyanya, Rasulullah, kalau ada orang yang masuk satu pintu, ya mungkin dia, karena dia nggak ada pintu lain yang mau manggil dia. Ada nggak? Saya mau nanya. Kalau ada, saya mau berusaha kayak begini. Itu hebat ya. Tapi yang paling hebat kita berusaha buat masuk ke pintu surga semuanya. Ada yang ditanyakan? 5 menit lagi. Satu hadis terakhir saya masukin karena hadisnya pendek. 17, 6, 5. Oke. 17, 6. Oke. 17, 5 ya. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah, ini babnya bab yang lain. 17, 6, 5 ini babnya judulnya hal yuqalu Ramadan atau syahr Ramadan. Apa disebut Ramadan atau bulan Ramadan? Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah 1765 hadatsana Qutaibah hadatsana Ismail bin Ja'far an Abi Suhail an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza jaa Ramadan, kalau datang waktu Ramadan, masuk waktu Ramadan, bulan Ramadan, futihat abwabul jannah, maka pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup. Nanti ada hadis yang selanjutnya, ada 1766, dan setan-setan dibelenggu. Tapi di hadis ini, idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah, pintu surga kebuka tuh, dibuka semuanya lengkap, buka. Itu menandakan bahwa amal kita lebih gampang, lebih cepat keterimanya kalau bulan puasa, bulan Ramadan. Doa kita lebih makbul. Siapa yang makbul doanya? Kata Nabi, orang yang puasa makbul. Orang yang doa orang yang menjelang buka. Jadi menjelang buka itu setengah jam sebelum buka, doa kita lebih makbul lagi. Puasanya makbul, menjelang buka 2 kali makbul. Musafir lagi, musafir doanya makbul. Ibu doain anak waktu bulan puasa, menjelang buka, waktu musafir tambah banyak lagi. Jadi ada kelipatan-kelipatan. Jadi intinya ketika bulan puasa pintu surga dibuka. 21:58 jamnya maksudnya. 2 menit lagi jam 10.
salah dari saya, kebenaran milik Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tadi sedikit hadis yang dibahas bisa dipahami dengan baik tentang puasa dan tentang fitnah. Ini fitnah yang bahaya, kita mesti pahamin. Banyak yang saya lihat, bukan saya bilang saya paling paham, bukan. Banyak teman-teman kita, sahabat-sahabat belum ngerti apa itu fitnah, apa itu, ya itu. Bahkan mereka nggak tahu siapa kawan, siapa lawan, gitu. Itu bahasanya terlalu naif buat orang Islam, saya nggak tahu. Nah, ini bahaya. Kita jelasin sama anak-anak kita, saudara kita, adik-adik kita. Ya, supaya kasih hadisnya kalau perlu, kasih hadisnya, kasih ayatnya, kasih macam-macam. Nah, begitu saat hadisnya Hah? saat itu hadis yang di atas kan fitnah hadis. Iya. Terus digambarin dengan kata-kata kita. Iya. Muslim sesama muslim itu fitnah. Ada nggak tuh hadis yang digambarin? Ada nanti pelan-pelan. Ada ya. Nanti dapat. Nanti pada waktunya akan dapat, akan paham. Tapi kalau dicicil nanti pemahamannya udah bagus. Soalnya kan kita dikasih dikit. Sama Nabi diturunin ayat Quran 23 tahun. Allah bisa nggak ngasih Nabi kasih 21 kali ayat, 1 kali wahyu, 30 juz, ya bisa aja. Cuman Allah mau kasih tahu nabimu aja itu yang Allah ajarin langsung. Allah cicil 23 tahun, apalagi kita Allah ajarin nggak langsung. Allah nggak ngajarin kita, bukan. Allah ngajarin kita tapi nggak langsung. Itu pertama. Yang kedua, kita bukan manusia pilihan kayak Nabi. Nabi 23 tahun kalau kita jangan ngaji, bukan 23 tahun. Luar biasa kalau kita kayak Nabi. Makanya kita mestinya belajarnya lebih banyak, lebih lama dibanding Nabi mestinya. Mungkin demikian yang salah dari saya, kebenaran milik Allah Subhanahu wa taala. Pas jam 22.00. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.